Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak perlu rumit-rumit sekali urusan visi misi, sederhana dan singkat saja. Saya hanya ingin memastikan, pertama, perut masyarakat Bengkulu tidak boleh ada yang kelaparan. Artinya harus terjamin ketersediaan 9 bahan pokok. Yang kedua, bagaimana seluruh masyarakat Bengkulu kantongnya tebal. Artinya tidak boleh ada yang menganggur. Semuanya harus bekerja dan pekerjaan harus tersedia dengan banyak. Ketiga, 9 kebutuhan bahan pokok di Provinsi Bengkulu harus murah dan gampang didapatkan. Lalu yang keempat, bagaimana seluruh masyarakat Bengkulu bisa tidur nyenyak. Artinya harus punya rumah yang layak huni, air bersih yang cukup, listrik tidak sering mati. Kemudian yang selanjutnya, kita ingin menjamin masyarakat Provinsi Bengkulu nyaman dalam beribadah, sehingga harus tersedia rumah ibadah yang baik, guru-guru ngaji tersedia di seluruh pelosok Provinsi Bengkulu, imam dan kiai juga enak melaksanakan tugasnya, dan terakhir harus yakin orang tua, anak-anak muda di Provinsi Bengkulu harus yakin cita-citanya akan tercapai ke depan, masa depannya akan tercapai karena Bengkulu akan makmur. Bagaimana mengurangi kemiskinan di Provinsi Bengkulu? Tentu kalau sekedar hanya cerita tidaklah tepat. Tapi saya ingin bercerita bagaimana pada tahun 2005 kemiskinan di Provinsi Bengkulu begitu tinggi pada zaman kepemimpinan kami pertama, lalu kemudian pada tahun 2010 kemiskinan itu turun drastis. Apa yang membuat kemiskinan itu turun? Kita tidak bisa berbicara yang muluk-muluk kalau perut rakyat belum bisa kita buat aman. Makanya kami konsentrasi kepada sektor pertanian. Kenapa di sektor pertanian? Karena disitulah masyarakat kita paling banyak menggantungkan hidupnya. Dengan mekanisasi pertanian yang besar, kami akan memberikan 10.000 unit hand traktor kembali, yang 10 tahun yang lalu sudah kita bagikan, sekarang sudah rusak, akan kita perbaharui. Insya Allah itu akan membuat provinsi ini kan swasembada beras lagi. Kemudian kita juga akan menurunkan harga pupuk yang saat ini tinggi. Lalu kita pun akan menurunkan harga gas yang saat ini sangat membebani ibu-ibu kita di kota maupun di desa. Kami juga akan menaikkan harga sawit minimal 2.500 per kilo, dan kami pun akan menaikkan harga karet minimal 15.000. Kami juga akan menaikkan harga kopi minimal di angka 25.000. Bagaimana caranya? Kalau saja waktunya cukup, kita akan jelaskan dengan sangat detail. Apakah itu bisa kita lakukan? Bisa, sangat-sangat bisa. Dengan kita sentuh dulu urusan perut, maka insya Allah kemiskinan akan drastis turun. Baru setelah perut aman, kita pikirkan yang besar-besar, yang raksasa-raksasa. Tapi perut yang harus kita dahulukan dulu. Waktu habis. Kalau mangkrak itu yang salah penggantinya, kenapa tidak diteruskan? Ya kan? Mestinya diteruskan dong. Udah tahu bagus ya dilanjutkan, jangan jadi mangkrakan. Pertanyaan saya sederhana saja. Apa kira-kira perasaan Bapak ya ketika diumumkan oleh pemerintah pusat bahwa provinsi kita menjadi provinsi muksin, apa itu namanya, yang termiskin di dunia itu? Apa kira-kira perasaan Bapak sebagai seorang gubernur gitu? Rasanya seperti apa gitu? Ada nggak perasaan malu Bapak menyampaikan program-program Bapak yang luar biasa sementara kita jadi provinsi yang paling miskin seperti sekarang ini? Juga kota, apakah Bapak tidak merasa bersalah karena Bapak juga bagian daripada mengkontribusi Provinsi Bengkulu menjadi provinsi paling miskin di dunia saat ini seperti sekarang ini? Apa perasaan Bapak berdua? Pertama, data yang disampaikan Pak Gubernur 1.000.000% salah. Angka kemiskinan Provinsi Bengkulu
tahun 2005 22,18%, 2011 hanya tersisa 17,5%. Silakan dicek di data statistik yang hari ini ada. Saya jamin 1.000.000% data itu benar. Jadi kalau data dari awal sudah salah, apalagi menyelesaikan persoalan yang lain. Data kemiskinan Provinsi Bengkulu tahun 2005, 2011, IPM-nya itu 10 besar nasional. Dan itu membanggakan sekali. Bukan justru miskin seperti sekarang. Di Sumatera, kita masuk 3 besar. Bukan seperti sekarang, menjadi orang paling miskin di Sumatera ini. Salah itu datanya, sangat salah. Saya jamin 1.000.000% datanya salah. Waktu habis. Aduh, saya betul-betul mohon maaf Bapak, mohon maaf sekali. Apa yang Bapak sampaikan itu, kenyataannya republik ini tahu kita ini paling miskin. Bapak bilang pertumbuhan kita paling bagus, bla 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 bla. Kenyataannya memang kita paling miskin saat ini. Kalau pertumbuhan kita bagus, masa kita paling miskin? Nggak mungkin dong. Realistis saja. Kalau kita paling bagus seperti zaman saya, pertumbuhannya tinggi, angka kemiskinannya turun, investasinya banyak, pasti APM kita tinggi. Zaman Bapak, nggak usah lagi, anak kecil pun tahu kita sekarang ini jadi provinsi paling miskin republik ini, Sumatera ini. Nggak perlu pakai teori apapun, kenyataannya seperti itu. Apapun yang Bapak lakukan, nggak mungkin bisa membantah teori itu. Nggak mungkin. Kenyataannya justru itu yang membuat saya mencalonkan gubernur ini untuk memperbaiki itu. Kalau tidak, saya juga tidak mau. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Cawagup nomor 2 telah memberikan pertanyaan. Tentu dalam situasi COVID ini memang tidak memungkinkan untuk bisa selaras apa yang diinginkan kita. Karena kondisi APBD juga tidak memungkinkan, masyarakat juga masih merasa takut untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk dalam kehidupan mereka seperti yang kita rasakan sekarang ini. Tentu tidak semudah juga apa yang diharapkan oleh pemerintah untuk memberikan sesuatu pelayanan yang baik. Saya rasa demikian. Terima kasih. Baik, masih terdapat sisa waktu 20 detik. Yang penting perut rakyat kenyang. Baik, mohon maaf untuk Cagup 3, ini adalah giliran untuk Cawagup ya. Baik. Kalau kita, zaman saya tidak memikirkan bagaimana bantuan pangan, tapi justru sumber persoalan yang harus kita atasi. Bagaimana produksi padi kita meningkat luar biasa, kita support petani kita dengan hand traktor, dan pupuk gratis, bibit gratis, irigasi bagus, sehingga pangan kita luar biasa sampai kita surplus beras. Dengan kita surplus beras, ya rakyat kita sejahtera. Nah, kalau urusan bantuan pangan, ya itu sesaat, itu sih boleh-boleh saja. Tapi kita jangan mengatasi persoalan itu hanya seperti minum Paramek. Kita harus atasi akarnya. Kemiskinan yang harus kita atasi. Bukan hanya sekedar membagikan sesuatu sesaat. Menurut saya, akarnya harus kita selesaikan. Ketika kami menjadi gubernur tahun 2005-2010, hal pertama yang kita pikirkan adalah bagaimana menyelamatkan perut rakyat, memastikan rakyat tidak boleh ada yang kelaparan. Kita pastikan semua itu sudah berjalan dengan baik, baru kita pikirkan yang besar-besar. Baru kami memikirkan rel kereta api dan lain-lain. Itu pula yang akan kami lakukan ke depan. Jadi kami akan konsen dulu kepada bagaimana program 10.000 unit hand traktor harus segera kita bagikan pada tahun 2021. Harga pupuk harus turun pada tahun 2021. Harga gas harus turun pada tahun 2021. Harga sawit harus 2.500 minimal pada tahun 2021. Harga karet harus minimal 15.000 pada tahun 2021. Harga kopi harus minimal 25.000 pada tahun 2021. Anak-anak SMA harus gratis semua pada tahun 2021. Setelah ini berjalan semuanya dengan baik, baru kami akan memikirkan yang besar-besar. Kita akan teruskan pembangunan rel kereta api, kita akan teruskan pembangunan pariwisata yang sudah kita jalankan dahulu, kita akan teruskan pembangunan jalan tol,
kita akan teruskan pembangunan Pulau Inggano, kita akan teruskan semuanya, termasuk tunjangan kepada ASN yang saat ini dihapuskan akan kita hidupkan kembali. Tapi kembali dulu, kami akan concern menyelamatkan perut rakyat seprovinsi Bengkulu. Tidak boleh ada yang kelaparan dulu, baru kita berpikir yang lain-lain. Pak Wagub, aku dengar ada pantun, silakan. Baik, tambahan tadi kita butuh bedah rumah, sekian banyak rumah, papan kita makin kurang, mungkin kita ke bedah rumah. Pergi ke kota membeli jambu, jambu dibeli banyak ulatnya. Kami akan tetap bersatu, nomor 3 memajukan Bengkulu. Terima kasih. Baik.